Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Berbahagia sekali hari ini kita bisa kembali berjumpa melalui saluran streaming YouTube. Sekali lagi bersama media GPT Imamat Rajani. Puji Tuhan, hari ini sekali lagi kita akan belajar firman Tuhan. Kita sekali lagi akan belajar apa yang Tuhan mau pesankan buat kita pada hari-hari ini, di hari-hari yang memang tidak mudah. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari sekali lagi sebagai orang percaya, mata kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Mata kita senantiasa tertuju kepada kebenaran. Saya merasa bahwa keadaan kita ini seperti umat Israel ketika mereka keluar dari negeri Mesir. Mereka sedang ada di tanah di padang gurun, di padang belantara. Mereka tidak punya tuntunan kecuali mereka harus terus mata mereka memandang kepada tiang awan dan tiang api yang terus menyertai mereka, yang terus menuntun mereka. Itu sebabnya pagi hari ini pesan firman Tuhan. Pesan firman Tuhan. Saya mulai dari pesan dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 1 ayat yang ke-18. Ya. Firman Tuhan mengatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya Bapak Ibu, sekali lagi Paulus mengatakan, Paulus sudah berdoa begitu rupa kepada jemaat di Efesus. Ya, dia berdoa dan dalam doanya mengatakan, supaya ia Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Bangsa Israel harus memandang terus kepada tiang awan dan tiang api. Karena tiang awan dan tiang api itulah yang menuntun langkah mereka. Tiang awan dan tiang api itulah yang akan menentukan kemana arah mereka harus berjalan. Hari ini, saudara, hari ini kita juga butuh mata yang terus tertuju kepada Tuhan. Itu sebabnya saya sepakat dengan doanya Paulus yang berdoa pada Tuhan buat anak-anak Tuhan, supaya hari-hari ini mata hati anak-anak Tuhan itu terang, supaya mampu melihat. Sebab ada banyak hal yang hari-hari ini, ya, ada banyak hal yang hari-hari ini bisa membuat mata hati anak-anak Tuhan itu terhalang, gelap, ya, sehingga mereka tidak bisa melihat ke depan. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi jika seseorang dalam kondisi mata hati yang hari-hari ini gelap. Sudah pasti cemas, sudah pasti ketakutan, penuh kekhawatiran, ya, penuh dengan sama sekali ketidakberdayaan yang ujungnya saudara tahu kemana? Ujungnya orang itu akan putus asa. Ujungnya orang itu akan, yang kita khawatirkan, ujungnya ia akan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kau biarkan semuanya ini terjadi? Ya, kenapa kau biarkan semuanya ini terjadi? Bapak Ibu, sekali lagi saya sedang sepakat dengan doanya Paulus. Sebagaimana Paulus berdoa, sekarang saya juga sedang berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, buat kita semua, supaya hari-hari ini mata hati kita jangan sampai gelap. Ya, mata hati itu terang agar kita mengerti bahwa
masih ada dan selalu ada pengharapan. Ya, kita selalu terus doa supaya mata hati itu terang. Ya, sehingga sekali lagi selalu ada pengharapan. Saudara, sekali lagi keadaan kita hari-hari ini masih jauh lebih baik daripada apa yang dialami bangsa Israel di padang belantara. Ya, masih jauh lebih baik. Itu sebabnya sekali lagi, kalau keadaan hari-hari ini tidak mengajari kita sesuatu, menurut saya itu karena jangan sampai karena mata hati kita lagi gelap, saudara ya. Kalau kita tidak bisa belajar sesuatu. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau saudara sudah dipanggil menjadi anak Tuhan, saudara dipanggil menjadi orang percaya, ya, ketahuilah hari-hari ini saudara dan saya butuh mata hati yang terang, mata hati yang mampu melihat. Karena di balik semua situasi yang buruk, di balik situasi semua yang menurut kacamata kita tidak baik itu, ada pengharapan, ya. Ada pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya itu, ya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kalau saudara baca ayat itu selanjutnya, kuasa yang dahsyat yang sudah membangkitkan Kristus, ya, itu ada pada Allah yang saudara dan saya sembah. Itu sebabnya tidak ada alasan sebetulnya hari-hari ini untuk mata hati kita kemudian menjadi gelap. Ya, tidak ada alasan hari-hari ini kesulitan ini menggelapkan mata hati kita. Ya, persoalan-persoalan hari ini membuat mata hati kita tertutup. Tidak ada alasan. Sebab kalau sekali lagi, ya, hari-hari ini kita terus mengarahkan mata kita kepada Tuhan, pasti dan selalu ada pengharapan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, mari saudara, kita akan melihat bahwa pengharapan itu kadang-kadang nampak seperti lubang kecil gitu ya saudara. Seperti lubang yang kecil. Tapi dari lubang yang kecil itu kita bisa melihat keluar. Kita bisa melihat banyak hal. Kita bisa melihat banyak kemungkinan. Kita bisa melihat pengharapan. Ya. Dan kita menjadi tahu apa yang harus untuk dilakukan di hari-hari ini. Ya. Yang jadi persoalan karena kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kita jadi apa ya? Jadi cemas, kita sama sekali tidak tahu apa yang harus dibuat, ya, takut ya hari-hari ini. Ya, sekali lagi, ya, keadaan ini belum ada yang tahu sampai kapan semuanya akan berakhir. Ya, di awal corona ini akhir April semuanya akan kembali selesai. Nah, ternyata ini kita sudah di minggu terakhir di April, saudara ya. Kita sudah di minggu terakhir di April dan kita tahu bahwa keadaannya, ya, kita semua sudah tahu bahwa Bapak Presiden sendiri sudah menginstruksikan tidak ada ya ASN atau Polri atau apa yang bertugas di luar yang pulang kampung, tidak ada. Semuanya harus tetap di tempatnya masing-masing. Ya, apa arti dari pesan itu, saudara? Bahwa ini keadaan belum menjadi seperti yang diinginkan semula. Mei semuanya bisa kembali baik. Ya, ternyata belum. Saudara, sekali lagi, kita tidak perlu istilahnya akan beradu argumen, ya. Oh, ini segera akan selesai bla 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 bla. Kita tidak perlu berargumen di situ. Tetapi satu hal yang kita perlu lakukan adalah apa yang harus kita lakukan. Menurut saya yang lebih bijaksana adalah kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Bahwa yang lalu Bapak Presiden juga katakan bahwa mungkin efeknya bisa sampai akhir tahun, saudara. Maka dari itu sekali lagi mari bawa seluruh energi kita ini untuk kita pakai, gunakan untuk cari tahu, Tuhan apa yang harus kami lakukan, Tuhan apa yang harus kami perbuat. Ya, bawa mata hati kita tertuju terus kepada Tuhan supaya terus menjadi terang.
Ya, kita tahu apa yang harus kita buat dan kita lakukan. Puji Tuhan. Ya, mari kita perhatikan lebih jauh. Apa yang hari-hari ini harus dilakukan? Ya, yang boleh saya sampaikan pesan pagi hari ini. Pertama adalah bertahan, lalu membangun diri dan menyerang. Ya, kalau hari ini waktunya Tuhan kasih kesempatan cukup, ya kita akan bahas semua. Tapi kalau tidak cukup, maka kita akan sambung pada kesempatan selanjutnya. Ya, hari-hari ini betapa penting anak-anak Tuhan ya mampu bertahan. Ya, hari-hari ini anak-anak Tuhan yang kedua harus mampu membangun diri. Ya, ada sebuah kesempatan untuk membangun diri hari-hari ini. Ya. Dan kalau engkau sudah membangun dirimu, engkau akan punya kekuatan untuk melangkah ke depan, menyerang. Ya, Saudara, sekali lagi ya. Kita akan belajar bagian ini satu demi satu. Seizin yang Tuhan mau. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bagian demi bagian, bertahan, membangun diri, dan menyerang. Kalau itu waktunya cukup, kita akan selesaikan semua. Jika tidak, ya kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Baik, mari kita akan lihat lebih jauh. Apa itu bertahan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua makhluk hidup sejak semula diciptakan, sejak semula Tuhan menciptakan, Tuhan telah memberikan naluri untuk mempertahankan hidupnya. Sehingga jika anak-anak Tuhan hari-hari ini mempertahankan hidupnya, itu hal yang sangat wajar. Ya, karena memang ada naluri untuk bertahan, naluri mempertahankan hidupnya. Ya, itu sudah ditanamkan. Kalau saudara binatang paling kecil semut, ya, kalau saudara mau pegang dia akan menggigit saudara. Apalagi saudara mau mencelakai dia akan pertahankan hidupnya. Ya, dan itu ada pada semua makhluk hidup, semua berpunya naluri mempertahankan hidupnya. Ya. Dan hanya ada satu kasus yang sifatnya khusus, di mana sebuah kehidupan itu diserahkan. Ya, hanya satu kasus yang bersifat sangat khusus, di mana kehidupan itu diserahkan. Ya. Dan itu adalah peristiwa yang sudah kita peringati beberapa waktu yang lalu, Jumat Agung. Satu peristiwa di mana sebuah kehidupan itu tidak dipertahankan, satu kehidupan diserahkan. Tapi sekali lagi itu adalah kasus yang bersifat khusus. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat. Kita akan belajar bagaimana dalam konteks waktu, ya, waktu seperti ini 2000 tahun yang lalu, ya. Ketika itu murid-murid 2000 tahun yang lalu, bagaimana mereka juga mempertahankan nyawanya. Saya mau ajak saudara baca bagian ini, Yohanes pasal 20 ayat 19. Di situ dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Pintu-pintu yang terkunci. Ya. Kenapa? Karena mereka takut. Pintu-pintu yang terkunci. Kenapa? Mereka sedang mempertahankan hidupnya. Ya, mereka sedang mempertahankan hidupnya, sehingga pintu-pintu terkunci.
Sehingga pintu-pintu semua, karena mereka takut, firman Tuhan katakan, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya. Jadi dalam konteks waktu, ya, hari-hari ini 2000 tahun yang lalu sama, murid-murid juga sedang mempertahankan nyawanya. Murid-murid sedang mempertahankan hidupnya. Ya. Karena mereka takut kepada orang Yahudi, mereka ada di dalam satu ruangan, mereka ada di dalam satu tempat, dan pintu-pintu semua terkunci. Ya. Bukankah mirip dengan kita saat ini? Kita semua ada di balik pintu-pintu, semua dilakukan di rumah. Ya, bekerja dari rumah, belajar, sekolah dari rumah, dan banyak aktivitas semua lakukan dari rumah. Ya, sedapat-dapat mungkin jangan keluar, sedapat-dapatnya jangan banyak aktivitas di luar, dari rumah, di rumah. Ya, di balik pintu semua. Ya, di balik pintu kita sedang mempertahankan kehidupan. Kita sedang mempertahankan nyawa kita. Itu sekali lagi naluri ya. Alamiah. It's okay. No problem. Ya, mari lanjutkan terus. Ya, lanjutkan terus. Dan saya lanjutkan bacaan. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, saya mau tunjukkan kepada saudara. Kita mau bahas bagian yang pertama, yaitu mereka berada di balik pintu-pintu yang terkunci. Ya. Sebuah pertanyaan saya, ya, renungkan, ya, apakah yang dilakukan para murid di balik pintu-pintu itu? Apa yang dilakukan para murid di balik pintu-pintu yang terkunci? Karena apa yang mereka lakukan itu menentukan Yesus datang atau tidak. Ya, coba renungkan apa yang kira-kira dilakukan para murid. Hari pertama minggu itu ketika Yesus bangkit, ya, sudah jelas dikatakan mereka semua dalam suasana ketakutan. Mereka sedang mempertahankan nyawanya. Mereka ada dalam satu ruangan, tentu saja suatu ruangan yang tersembunyi, ya, satu ruangan yang sebisa-bisanya tidak diketahui oleh orang banyak, oleh orang-orang Yahudi, karena mereka sedang mempertahankan hidupnya. Mereka ada dalam ruangan itu, apa yang mereka lakukan? Ya, coba saudara renungkan. Mungkin ada yang menangis, mungkin ada yang menyesal, mungkin ada yang, ya, saya tidak tahu. Itu proses alami hati mereka masing-masing. Ya, mereka dalam satu keadaan yang tidak baik waktu itu, saudara. Tetapi sekali lagi, saya terlalu percaya tidak ditulis di dalam Alkitab. Mereka ada di dalam ruangan itu dan mereka semua sedang ketakutan, iya. Mereka sedang memikirkan semua nasib-nasib mereka ke depan bagaimana, iya pasti. Mereka butuh jawaban, iya pasti. Mereka butuh kepastian, iya. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan? Dan juga hari-hari ini, apa yang kita lakukan di balik pintu rumah kita masing-masing? Itu juga menentukan Yesus hadir atau tidak. Ya. Kalau kita ada di balik pintu, lalu kita berdoa. Kalau kita di balik pintu, lalu kita nyembah Tuhan. Kalau kita balik pintu, lalu kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya Dia Tuhan yang sama, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia juga Tuhan yang bisa hadir di rumah kita masing-masing. Dia juga Tuhan yang hadir di balik bilik tempat saudara berada masing-masing. Dan kalau Dia datang, Dia katakan waktu itu kepada murid-murid, damai sejahtera bagimu. Ya, damai sejahtera bagimu. Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang saudara lakukan di balik pintu, apa yang saudara kerjakan di balik pintu, rumah-rumah kita masing-masing yang sedang tertutup, itu juga akan menentukan Yesus hadir atau tidak. Ya. Tapi satu hal yang ajaib, kalau engkau lakukan seperti murid-murid waktu itu,
dia sedang berseru kepada Tuhan. Mereka sedang terus mencurahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan ternyata Tuhan hadir. Satu ayat lagi, karena ada banyak ayat sebetulnya. Ya, Yohanes 20 ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, di rumah yang sama, di tempat yang sama, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. 8 hari yang lalu Thomas tidak bersama-sama. 8 hari yang lalu ya mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, tapi Thomas tidak. Karena apa? Thomas tidak bersama-sama. Ya, Thomas tidak bersama kawanan para murid yang nggak tahu ada di mana dia. Ya, nggak tahu, saudara. Hari-hari ini, ya persekutuan seperti ini masih bisa kita lakukan. Lakukan, saudara. Ya, bukankah 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir. Ya, jangan ya seperti Thomas ya. Murid-murid ngumpul, murid-murid berdoa bareng, dia tidak di situ. Yesus datang, dia tidak tahu. Dan ketika murid-murid mengalami perjumpaan dengan Yesus, Thomas tidak. Karena apa? Ya, kita tidak tahu dia ada di mana. Ya, ini sebabnya saudara, ayo masih terus pegang ya, harus pererat persekutuan satu dengan yang lain. Dari rumah ke rumah melalui ya media yang tersedia, tetap jalin hubungan persekutuan terus. Bahkan melalui streaming seperti ini kita juga masih terus menjalin persekutuan. Ya, ayo terus keep ya jalin persekutuan ini. Ya, keep in touch satu dengan yang lain terus. Ya, Thomas yang tidak bersama-sama mereka, 8 hari kemudian baru mereka, si Thomas itu datang dan mereka ada dalam rumah yang sama, di tempat yang sama. Mereka dalam situasi yang sama dan pintu-pintu masih tetap terkunci. Mari kita lihat apa pesan di balik pintu yang sedang terkunci. Dan di pintu yang terkunci itu Yesus datang. Ya. Pintu yang terkunci itu tidak menghalangi Yesus datang. Dia tetap datang dan dia berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ajaib bukan? Di tengah ketakutan mereka, di tengah situasi yang menakutkan, di tengah situasi yang tidak menentu buat mereka, Bapak Ibu, Yesus datang. Yesus tahu-tahu ada di tengah-tengah mereka. Ya. Dan sekali lagi dia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Saya mau persilakan saudara pelajari apa perkataan Yesus, apa makna perkataan Yesus itu buat murid-murid dan juga buat kita ketika Yesus datang dalam hidup kita, ketika kita bersekutu di balik rumah-rumah kita masing-masing. Karena kata pintu-pintu yang terkunci itu ternyata ya itu mengandung makna mereka sedang berdoa. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Ya, saya mau tunjukkan kepada saudara. Ketika kita bertahan, ketika kita ada di balik pintu-pintu rumah kita, sesungguhnya ya, sesungguhnya itu ada sebuah pesan, ya, pesan untuk kita terus berdoa. 2-3 orang berkumpul, 2-3 orang berdoa, Tuhan hadir, ya, dan itu dinyatakan, ya. Mari saya undang kita untuk membaca Matius pasal 6 ayat yang ke-6, ya. Matius pasal 6 ayat yang ke-6, sebuah kebenaran yang Yesus ajarkan, ya, jauh hari sebelum dia ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, ya, dan berdoalah. Nah ini saudara, kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Ya, minggu yang lalu kita bicara tentang the hiding place, the secret place. Ya, di tempat Tuhan yang tersembunyi, yang rahasia, masuklah, tutuplah pintu, ya.
Datanglah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya. Jadi pintu-pintu yang terkunci itu juga pesan bahwa saudara dan saya harus berdoa. Bertahan itu artinya kita ada di balik pintu dan berdoa. Bertahan itu kita sedang lakukan apa yang sewajarnya untuk dilakukan dan berdoa. Ya. Banyak orang hari-hari ini mulai ya saudara memanfaatkan ya semua fasilitas sosmed atau medsos ya untuk ya bagaimana bisa hidup. It's okay. Itu baik, kreatif ya. Bahkan ada menterinya untuk mengurusi ekonomi kreatif, bukan? Itu baik. Lakukan, lanjutkan. Ya. Tapi yang terutama pastikan Yesus datang. Di balik pintu yang terkunci, di balik pintu yang ditutup, Yesus ada, datang dan membawa dan berkata, ya saudara, damai sejahtera bagimu. Ya, saya pesan buat Bapak Ibu, ya, pelajari makna, arti kata perkataan Yesus kepada para murid. Setiap kali dia hadir di tengah-tengah perhimpunan mereka saat mereka bertahan. Yesus beberapa kali selalu mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi, periksa. Sekali lagi, pelajari. Apa arti kata damai sejahtera? Apakah Yesus datang hanya membawa damai sejahtera dan memang kita tidak lagi ya takut dan bla 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 bla? Atau ada makna pesan yang lebih daripada itu? Saya persilakan saudara pelajari sendiri. Ya, temukan makna kata itu. Maka saudara, itu akan menjadi sesuatu yang ajaib bagimu. Ya, itu akan menjadi sesuatu yang ajaib bagimu. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagian ini ya saya mau sampaikan. Ya, di akhir pesan bertahan itu saya memberikan satu pesan supaya saudara cari apa makna kata-kata Yesus, damai sejahtera bagimu. Ya, menurut saya memang ini sesuatu yang sangat ilahi. Ya, karena firman Tuhan itu hidup, roh kehidupan. Kalau saudara mendapatkan makna-maknanya, itu sesuatu yang sangat penting buat hidupmu sendiri. Ya, sangat penting. Temukan saudara, ya, temukan. Baik, kita akan masuk bagian yang kedua, yaitu membangun diri. Ya, bertahan sudah. Ya, di dalam kata bertahan tadi, ya, pertahankan hidupmu, ya, dengan semua yang bisa kau lakukan. Dan juga dalam kata bertahan itu ternyata ada makna berdoa, ada makna bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ya, baik. Ini mengantarkan kita pada pesan yang kedua, membangun diri. Ya. Kalau kita renungkan, membangun diri itu pasti akan ada banyak pertanyaan, Pak, dimulai dari mana, yang dibangun apa dan bagaimana. Ya, pasti akan ada banyak pertanyaan seperti itu. Ya, Bapak Ibu, membangun diri dimulai dari firman. Membangun diri dimulai dari firman Tuhan, dari wilayah roh. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan demikian. Pada mulanya adalah firman dan semuanya dimulai dari firman. Ya, firman yang tidak nampak itu. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya itu firman. Ya, pada mulanya itu firman.
Jadi dimulai dari mana? Dimulai dari wilayah rohmu. Kitab Efesus, sekali lagi, Paulus juga mengatakan, supaya engkau diperbarui dalam hati dan pikiran, roh dan pikiranmu. Jadi kalau itu di Efesus 4 ayat 18 kalau tidak salah, ya, supaya engkau diperbarui dalam roh dan pikiranmu, ya. Bapak Ibu, roh manusia bisa diperbaharui dengan dipertemukan dengan rohnya Tuhan. Amin. Ya. Roh manusia akan diperbaharui kalau diketemukan dengan rohnya Tuhan. Ya. Seperti kendaraan saudara yang rusak dibawa ke bengkel. Ya, diperbaiki, diservis. Ya. Roh manusia diperbaiki kalau ketemu rohnya Tuhan. Pikiran manusia diperbaiki kalau dia ketemu dengan kebenaran. Ya. Dan kebenaran itu bicara firman. Sekali lagi saya mau katakan, sedang pikiran manusia akan diperbaiki ketika bertemu dengan kebenaran, dan itu firman. Ya. Itu sebabnya membangun diri, bicara membangun diri, dimulai dari mana? Dimulai dari roh kita, dimulai dari hati kita, dimulai dari pikiran kita. Ketemu dengan kebenaran, ketemu dengan pribadi Tuhan, ketemu dengan roh Tuhan. Ya. Yohanes 1 ayat 1 tadi katakan, pada mulanya adalah firman. Semuanya dimulai dari yang roh. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang nampak ini dijadikan oleh Dia yang tidak nampak. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua dimulai dari yang tidak nampak, yang bersifat rohani. Kalau kita mau membangun diri, maka yang dibangun itu adalah roh kita. Yang dibangun adalah pikiran kita. Ya, itu sebabnya Efesus tadi katakan, ya, supaya kamu, itu adalah doanya Paulus. Sekali lagi, doanya Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ya, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Itu sebabnya saya katakan bahwa kalau kita mau bangun roh kita, maka yang dibangun adalah kalau kita mau membangun diri, yang dibangun bagian pertama adalah roh kita, dimulai dari dalam, ya, dimulai dari bagian yang terdalam, itu roh kita. Roh saudara dan saya dibaharui ketika kita ketemu roh Allah, ya, pikiran kita dibaharui ketika ketemu kebenaran. Ya, itu. Ya, mari kita lihat lebih jauh. Ya. Jadi saya menulis sebuah pernyataan-pernyataan seperti ini, saudara. Orang yang membuat keputusan untuk membawa hidupnya pada posisi makin dekat kepada Tuhan. Orang yang membangun diri itu adalah orang yang membuat keputusan. Jadi setiap orang harus buat keputusan dulu. Ya, setiap orang harus buat keputusan. Ya, saya memutuskan. Kalau keputusan tidak diambil, tidak pernah terjadi, saudara. Ya. Orang membangun diri itu dimulai dari sebuah keputusan. Yang dibangun adalah rohnya. Rohnya dibawa bertemu dengan roh Allah. Ya. Orang yang membangun diri itu membawa pikirannya supaya ketemu kebenaran. Dari situ kebenaran akan membongkar, kebenaran akan memperbaiki cara berpikir orang. Ya.
Jadi orang harus membuat keputusan untuk membawa hidupnya pada posisi makin dekat pada Tuhan, pada posisi mendekat kepada Tuhan. Keputusan, ya, harus dibuat keputusan. Ya, menurut saya bijaksana kalau orang mau membuat keputusan. Ya, menurut saya itu bijaksana. Jangan sampai Tuhan yang buat keputusan buat saudara. Maksud saya, saudara, banyak peristiwa terjadi didahului dengan sebuah accident. Ya, setelah sebuah accident orang baru buat keputusan. Jangan tunggu accident. Ya, setelah seorang mengalami bla 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 baru dia sungguh-sungguh. Seorang mengalami bla 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 baru buat keputusan. Jangan. Hari ini, saudara, buatlah keputusan hari ini. Seperti firman Tuhan dikatakan, kalau Tuhan bicara hari ini jangan keraskan hatimu, ya, seperti itu. Ya, jadi orang yang membuat keputusan untuk membawa hidupnya pada posisi makin mendekat pada Tuhan, dia memang mendekat kepada Tuhan dan bukan merasa dekat dengan Tuhan. Ya. Lebih baik saudara action, lebih baik saudara melangkah mendekat kepada Tuhan daripada saudara sudah merasa dekat dengan Tuhan. Ya. Karena kalau orang merasa dekat dengan Tuhan kan belum tentu dekat ya saudara ya. Hanya perasaannya saja dia dekat dengan Tuhan. Ya, mari kita lihat lebih jauh. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu. Mazmur pasal 1 ayat 3. Ya, ayat 1 dan 2-nya kita bicarakan minggu yang lalu. Ayat 3 mengatakan demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, ini saudara. Orang yang buat keputusan, sekali lagi keputusan, membawa hidupnya mendekat kepada Tuhan, itu diumpamakan seperti pohon. Ya, orang itu diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan apa yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Memang untuk sebuah pohon itu bisa kemudian tumbuh, kemudian berbuah, memang semuanya butuh waktu. Butuh waktu. Ya. Tidak hari ini ditanam, besok berbuah juga tidak. Ya, sekalipun banyak orang menginginkan seperti itu. Ya, sekarang ada banyak budidaya tanaman. Ya, bagaimana bisa menghasilkan dengan cepat? Bagaimana bisa menghasilkan dengan cepat? Ya, oke. Secepat-cepatnya tetap butuh waktu, saudara ya. Butuh waktu. Ya, yang bisa ditanam hari ini besok dimakan, ya mungkin hanya mie instan ya saudara. Sebentar saudara belanja ke warung dan sebentar lagi saudara masak langsung dimakan. Tapi kalau tanaman semua butuh waktu. Kehidupan yang dibawa kepada Tuhan diseret, dipaksa saudara. Karena kalau kita tidak dipaksa itu biasanya kita memang juga tidak pernah sampai. Ya. Kalau orang tidak buat keputusan itu dibuat itu memang tidak mudah. Ya, untuk setiap orang. Tapi kalau keputusan tidak pernah dibuat, orang juga tidak pernah sampai di sana. Ya, orang tidak akan pernah menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, orang tidak akan pernah sampai seperti itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, membangun diri sekali lagi dimulai dari keputusanmu. Ya, membangun diri dimulai dari keputusan saudara. Ya. Untuk apa? Untuk membawa hidupmu ya ke wilayah mendekat kepada Tuhan. Ya, maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, saudara lihat pada gambar. Ya, tidak ada pohon di tepi air itu kemudian kurus kering. Ya, kurus kering tidak ada. Semuanya jadi subur, semuanya menjadi ya hidup dengan baik. Ya. Karena akar-akar pohon itu mulai merambat dan menyerap ya air ya yang ada di sekitarnya.
dan itu menjadi kehidupan, ya, menjadi kehidupan buat pohon itu, menjadi kehidupan buat tanaman itu. Ya, kalau saya ingat Taman Eden, di mana Tuhan menempatkan manusia, di situ ada satu sungai yang kemudian bercabang menjadi 4. Ya, jadi di Taman Eden pun Tuhan alirkan aliran-aliran sungai. Ya, ada Gihon, Pison, Efrat, Tigris. Ya, ini tempat yang subur, tempat yang baik, tempat yang ya menjanjikan sebuah kehidupan. Ya. Saudara mau membangun diri hari-hari ini, maka keputusan harus engkau buat, maka engkau harus membawa dirimu mendekat kepada Tuhan. Maka ketika engkau mendekat kepada Tuhan, langkah-langkahmu itu berdasarkan keputusan. Ya, bukan accident, jangan tunggu accident. Ya. Tapi sebuah keputusan dari kesadaranmu bahwa engkau butuh Tuhan lebih. Bawa hidupmu mendekat kepada Tuhan. Ya, bawa hidupmu mendekat kepada Tuhan. Karena begitu tanaman itu ada di dekat aliran air, maka dia akan subur, dia akan ya menghasilkan buah pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Ya, mari kita lihat selanjutnya. Ya, membangun diri. Ya, ada sebuah pesan lagi dari Yohanes pasal 15. Kita semua tahu Yohanes 15 itu bicara tentang apa? Ya, pokok anggur yang benar. Ya. Saya akan bacakan ayat 4 dan 5. Apa pesan dari bagian ini? Ya. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya melihat memang ada perbedaan dari Mazmur 1 tadi dan Yohanes pasal 15. Saya mau tunjukkan perbedaannya. Yang pertama itu adalah tingkat hubungan. Ya, itu adalah tingkat hubungan. Mazmur 1 itu berbicara tentang pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, pohon yang ditanam di tepi sungai, aliran air. Ya. Tapi di Yohanes pasal 15, ya, itu lebih spesifik Bapak Ibu. Pohonnya apa? Itu anggur. Ya. Dan bagaimana hubungannya? Ya. Hubungannya adalah antara pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ya. Sebuah hubungan yang makin bukan hanya dekat, saudara, makin menyatu. Makin menyatu. Sebuah kesatuan yang bukan sebuah kesatuan klise lagi. Bukan sebuah kesatuan hanya ya klise gitu, saudara ya. Semua orang merasa terhubung dengan Tuhan. Apakah mereka terhubung sungguh-sungguh dengan Tuhan? Ya, itu bagian yang perlu untuk direnungkan bersama-sama. Kitab Mazmur, yang penting pohon itu tertanam di tepi aliran air. Tapi di Yohanes hubungannya sudah bukan hanya di tepian, tapi itu sebuah hubungan yang menyatu. Ya, hubungan yang menyatu. Sebuah kesatuan, bukan kesatuan yang hanya di permukaan. Ya, karena kalau saudara bicara tentang pohon itu kan ada batang, itu kan ada bagian-bagiannya ya, ada kulitnya, kambiumnya, ada bagian tengahnya dan semuanya. Saudara, itu nyatu sama-sama, saudara.
Bukan sebuah penyatuan yang hanya di permukaan. Ya, bukan sebuah penyatuan di permukaan saja, tidak. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, Saudara dan saya sedang diuji. Sedang diuji apakah kita ini ada di mana, ya. Seperti pesan firman Tuhan yang lalu. Kedudukan kita di mana? Apakah kita masih jauh dari aliran air? Buat keputusan, bangun dirimu, buat keputusan untuk mendekat ke aliran air. Apakah engkau sudah di aliran air? Hari-hari ini Tuhan mau tunjukkan hal yang lebih ilahi. Apa? Jadilah satu seperti antara pokok anggur dan carang-carangnya. Itu sebuah penyatuan yang sangat luar biasa. Sekali lagi, bukan penyatuan yang ada di permukaan saja, sampai di dalam, Bapak Ibu, sampai di dalam. Terus terang saya merasa sedih hari-hari ini mendengar juga banyak cerita, kesaksian dari saudara-saudara di tempat-tempat, ya itu kantong Kristen, saudara, bahwa kantong Kristen tetapi kenyataannya ya itu satu desa Kristen semua, tapi kenyataannya sekalipun mereka minggu pada ke gereja, tapi okultismenya jalan terus. Ya. Opok-opoknya jalan terus, saudara. Apakah persekutuan seperti ini yang Tuhan mau, yang Tuhan maksudkan dari penyatuan pokok anggur dan ranting-rantingnya? Apakah seperti itu? Tentu saja bukan. Ya. Saya dengar ada yang punya pesugihan bla 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 bla. Wah, saudara, mengerikan. Ya, mengerikan sekali. Ya. Itu bukan persekutuan seperti itu yang Tuhan mau. Ya. Bukan sebuah persekutuan yang hanya di permukaan kulitnya saja. Kulit-kulitnya. Hari-hari ini saya percaya kekristenan saudara saya sedang sungguh-sungguh diuji. Kalau kekristenan itu hanya di permukaan, dalamnya kosong, itu sangat berbahaya. Tuhan bicara tentang pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Sebuah persekutuan di mana melekatnya itu sekali lagi bukan hanya kulit, bukan hanya permukaan, tapi dalamnya tidak. Bukan seperti itu, tidak mungkin akan hidup. Ya, tidak mungkin akan hidup. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika sebuah persekutuan itu, ya, ketika sebuah persekutuan itu, ya benar-benar, ya antara pokok dan ranting-rantingnya, ya, maka dari batang pokok itu yang menyerap semua sari-sari makanan dari tanah, dia akan menyalurkan seluruh sari-sari makanan ke ranting-ranting, dan kehidupan itu automatically, pemeliharaan Tuhan itu automatically, berbuah itu automatically ketika hubungan itu benar-benar bukan hanya permukaan, tapi sampai di kedalaman, sampai di batangnya, sampai sampai di kalau orang Jawa bilang itu galihnya, saudara. Dari situ menyerap semua makanan dan secara otomatis dia akan menyalurkan semua kepada ranting-rantingnya. Dan itu sebabnya ranting-ranting ini bisa berbuah seperti ini. Ya, ketika dia melekat, ya saudara, ini lekatnya bukan hanya di permukaan, tapi sampai di dalamnya ini, saudara. Ya, sampai di kedalaman ini, ini melekat. Sekali lagi, bukan kulitnya saja yang melekat, tapi sampai di dalam. Sampai di dalam, Bapak Ibu. Maka kehidupan itu mengalir secara otomatis dari sini, dari batang utamanya ini, otomatis ke ranting-ranting ini, ya, sampai kemudian ranting ini berbuah sedemikian rupa.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini ya, ketika kita bicara membangun diri, ketika kita berbicara kondisi kita di balik pintu-pintu rumah kita, ketika kita membuat keputusan, ayo bawa dirimu dalam persekutuan. Kalau engkau mungkin kemarin masih jauh dari sungai, bawa dirimu, paksa seret dirimu tertanam di tepi aliran air. Kalau engkau sudah ada di tepi aliran air, bawa dirimu dalam persekutuan seperti pada pokok anggur ini. Sebuah hubungan yang terus ya meningkat dan meningkat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, situasi seperti ini tidak seorang pun tahu kapan akan berakhir sesungguhnya. Atau situasi ini seketika sudah berakhir, apakah akan kembali normal seperti yang kemarin-kemarin, atau kembali seperti situasi kemarin. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa jamin bahwa situasinya akan seperti yang sudah-sudah. Tapi satu hal, kalau engkau bertahanlah, ya, tetap pertahankan hidupmu. Dan kalau engkau mau membangun, bangun, seret, paksa, buat keputusan, ya, bawa dirimu ke tepian aliran, ya, jadikan dirimu dalam persekutuan yang kuat seperti persekutuan antara pokok anggur dan ranting-rantingnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kehidupan itu mengalir secara automatically, ya. Tuhan yang saudara dan saya sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah, ya. Tuhan yang tidak pernah berubah, yang sudah memelihara bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Pernahkah saudara menghitung? Pernahkah saudara mengkalkulasi kebutuhan mereka sehari? Untuk 2 juta jiwa itu berapa makan mereka? Sehari saja. Dan itu mereka dipelihara 40 tahun. Beberapa tahun yang lalu untuk sebuah acara kami dengan jemaat pernah ke Jakarta, 26 orang nyewa bis, saudara. Setelah saya hitung untuk sekian hari semua sudah keluar angka, saudara. Untuk 26 orang selama 6 hari di Jakarta, angkanya keluar, saudara. Ya. Lalu Tuhan ingatkan, bayangkan nak, kalau itu 2 juta orang ada di padang gurun selama 40 tahun. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Tetapi itulah Tuhan yang kau sembah dan Tuhan yang aku sembah juga. Jadi kalau engkau melekat, kehidupan itu automatically mengalir tanpa engkau minta-minta, tanpa engkau berteriak-teriak, dia automatically mengalir. Ya, jaminan kehidupan ada. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari cek hari-hari ini bagaimana kehidupan kita. Mari cek hari-hari ini bagaimana keadaan kita. Ya, mari cek. Dan hari ini saya tidak perpanjang pesan firman Tuhan, tapi kita akan akhiri dengan doa. Kalau saudara sepakat dengan saya, mari doa bersama saya. Kalau kau sepakat dengan keluargamu, gandeng tangan dengan keluargamu. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami berterima kasih buat rahmat-Mu. Karena tahun ini memang betul tahun rahmat Tuhan. Kebaikan-Mu digerakkan oleh belas kasihan-Mu yang besar, turun datang kepada setiap orang yang hari-hari ini mau membuat keputusan. Kau lihat umat-Mu yang join streaming atau yang membuka saluran YouTube ini, Tuhan memberkati saat mereka memperhatikan dan mempelajari setiap kebenaran. Tuhan, Engkau memberkati mereka.
Hamba lepaskan berkat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Supaya imannya dibangun, supaya mereka boleh bertaat dan imannya dibangun pada saat itu. Terima kasih Tuhan. Bicara terus atas kami. Pimpin kami terus. Buat mata rohani kami, mata hati kami terbuka terang. Sehingga kami tahu harus apa, harus bagaimana kami berbuat, kami lakukan di hari-hari seperti ini. Kami bersyukur kepada firman-Mu, kami bersyukur kepada kebenaran-Mu. Karena kebenaran-Mu itu pelita, sehingga jalan kami diterangi. Kami tahu kemana kami harus melangkah, kami tahu apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini. Terima kasih, sekali lagi berkati, dan berkati. Dalam kebesaran nama-Mu yang ajaib Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, pesan firman Tuhan sudah disampaikan. Renungkan kebaikan Tuhan, dan apabila saudara merasa diberkati, saudara boleh subscribe, saudara boleh tekan lonceng, ya, tekan like, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian mulai hari ini dan seterusnya. Shalom, haleluya, amin.